Baik Mas Bimo Kusumo, menarik banget materi yang disampaikan dan suaranya juga enak banget. Saya kayak kalau tadi merem, kayak saya lagi dengerin radio atau saya lagi lihat iklan di TV gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dan sudah disampaikan oleh teman-teman melalui chat room. Jadi mungkin pertanyaannya nggak jauh dari yang kemarin ya. Jadi pertanyaannya dari Mbak Andi Rashidah ini adalah bagaimana teknik suara bisa bagus? Karena aslinya suara kita tuh cempreng, jatuhnya di Nah, hasil rekamannya itu nggak terlalu bagus gitu. oke. Saya mau bilang kalau semua orang itu dianugerahi suara yang bagus. Nah, ini dia nih. Pertama, jangan pernah menganggap suara kita jelek dulu, Bapak Ibu. Kayak gitu. Saya ada sebuah cerita sedikit, ini cerita real di tahun 2015. Mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar, kita kasih kesempatan mungkin buat Bapak Ibu yang lain untuk tahu cerita saya ini ya. Ini titik balik saya sebenarnya. Jadi di tahun 2015 saya beserta teman-teman di dunia entertain ya, ada beberapa teman-teman artis dan lain-lain seperti itu. Kita menggelar atau kita ada sebuah acara di salah satu panti, mohon maaf saya itu selalu lupa, tunawicara ya, mohon maaf sebelumnya, tunawicara ya, orang-orang yang bisu dan tuli gitu ya. Kita mengadakan gathering di sana, kita memberikan hiburan dan lain-lain seperti itu. Jadi ada penerjemahnya juga yang mendampingi supaya kita bisa berinteraksi gitu ya. Dan pada waktu itu ada yang tahu nih satu orang gitu didampingi oleh penerjemahnya itu ke saya dan mungkin si orang ini sudah dikasih tahu kalau Mas Bimo ini suaranya ada di TV loh gitu. Mukanya nggak ada tapi suaranya aja gitu di iklan ini. Oke, singkat cerita si orang tersebut dengan segala keterbatasannya ya waktu itu berusaha ngomong kayak Mas Bimo, saya pengen dong Mas Bimo kayak Mas Bimo nih aku mau bacain skrip iklan. Saya sempat kaget waktu itu. Wah, tapi ya sudah, maksudnya saya bilang nggak mungkin dong, saya bilang nggak boleh kan, gitu. Jadi oke, dia mencoba berusaha untuk dengan segala keterbatasannya, maaf ya, saya tidak bisa menirukan, nggak sampai hati saya menirukan kayak gitu. Lalalili, lalu setelah selesai, dia bertanya ke saya lewat penerjemahnya. Kak, tolong dong tanyain ke Mas Bimo suara saya bagus atau enggak? Wah, pertanyaan yang nggak mungkin saya nggak jawab di saat itu. Sedangkan dia saja untuk berbicara sangat sulit, gitu ya. Bahkan tidak bisa menirukan skrip-skrip iklan. Saya dengan terpaksa waktu itu untuk bilang, ya bagus kok, seru loh, bagus banget. Terima kasih ya sudah membacakan skrip. Saya bilang seperti itu. Bagus sekali. Tahu nggak si orang itu jawab apa ke penerjemahnya ya? Dia bilang seperti ini. Tuh kan Mas Bimo, suara saya bagus. Berarti saya benar Mas Bimo. Yang nggak bagus itu bukan suara saya, tapi mata dan mulut orang-orang yang ada di hadapan saya. Itu jawaban dia. Saya yakin Mas Bimo, saya diciptakan Allah dari atas sampai bawah bagus semua. Yang nggak bagus itu mata sama mulut-mulut orang di depan saya. Merinding saya Bapak Ibu di saat itu. Ser. Wah, itu luar biasa rasanya. Itu titik balik saya. Ini saya aja merinding kalau masih ingat-ingat lagi. Sedih, campur bangga, campur haru gitu. Kita sebagai manusia yang punya sesuatu yang komplit gitu ya, kok masih berasa kurang kayak gitu. Masih berasa jelek, ngejudge diri kita jelek. Di situ saya langsung, semua suara itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala tuh bagus adanya. Jadi jangan pernah menjudge dulu suara kita jelek. Yang kurang tepat adalah tekniknya mungkin. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin disingkirkan dulu. Wah, suara saya tuh jelek. Saya tuh nggak bisa kalau di depan panggung. Jangan dulu seperti itu. Karena orang yang punya keterbatasan aja bisa bilang seperti itu. Kayak gitu.
Oke, saya praktek lagi ya. Mungkin saya dengan suara ngebas saya dan suara cempreng saya nih, kalau tadi ada pertanyaan. Tekniknya sebenarnya bagaimana kita mengambil nafas, lalu intonasinya, jeda-jedanya gitu. Suara saya akan saya cemprengkan seperti ini ya Bapak Ibu. Maaf sebelumnya. Saya akan coba cempreng kayak gini dan membacakan skrip yang sama kayak tadi. Oke, skrip pendahuluannya berarti saya akan baca seperti ini. Saat ini, masyarakat tengah memasuki fase revolusi teknologi dan industri 4.0 yang mana secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara kerja, ataupun cara berinteraksi sosial satu sama yang lain. Kalau saya beratin lagi, wah nggak bisa mas, kalau saya mah ngebas banget, nggak masalah. Saya akan kasih suara ngebas saya. Saat ini masyarakat tengah memasuki fase revolusi teknologi dan industri 4.0, di mana secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara kerja, ataupun cara berinteraksi sosial satu sama yang lain. Nggak masalah, mau suara Bapak Ibu cempreng, mau suara Bapak Ibu medok, segala macam, it's no problem. Tinggal bagaimana teknik kita untuk berbicara. Intonasi itu yang paling tepat. Makanya saya selalu bilang di Instagram saya, di YouTube saya, perbanyak dulu intonasi. Cara latihannya sederhana banget. Sering-sering nonton penyuluhan, sering-sering lihat di TV, sering-sering lihat di YouTube, gitu. Sampai detik ini saya pun masih belajar. Dan akhirnya berkat teman-teman Puspensos, 3 hari saya pantengin bagaimana orang penyuluhan ya. Oh seperti ini. Bagaimana seorang pemimpin itu memberikan sebuah amanat ke bawahan, gitu ya. Kita coba secara struktural. Oh seperti ini. Tekniknya seperti ini. Intonasi yang diberikan rata-rata seperti ini. Tone suaranya seperti ini, kayak gitu. Nah, mungkin di sini saya langsung melihat bagaimana teknik penyampaian penyuluhan agar tidak terlalu serius. Oke, ini menarik. Langsung sih, sekelebetan saya langsung lihat chat gitu ya. Nah, namanya penyuluhan itu memang akan sedikit boring kalau terdengarnya. Makanya ada teknik yang namanya smiling voice dan juga giggling. Smiling voice itu memberikan senyum aja dan giggling itu memberikan sedikit tawa di dalam satu kalimat. Saya contohin lagi bedanya. Ini dia. Oke, saya akan bacakannya tidak pakai smiley voice. Ini smiley voice itu mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti saya akan pakai smiley-nya. Jadi kayak begini, saya akan bacanya. Dalam rangka mewujudkan desa berketahanan sosial, maka masyarakat perlu mendapatkan informasi-informasi yang akurat, motivasi, dan edukasi yang dikomunikasikan oleh sumber informasi yang terpercaya. Oke, saya tambahin senyum. Saya tambahin senyum atau teknik smiling voice di sini. Dalam rangka mewujudkan desa berketahanan sosial, maka masyarakat perlu mendapatkan informasi-informasi yang akurat, motivasi, dan edukasi yang dikomunikasikan oleh sumber informasi yang terpercaya. Ya, tadi saya nggak pakai senyum dan saya pakai senyum. Beda lagi kalau saya pakai teknik giggling. Saya akan menambahkan ketawa-ketawa. Tapi ini jangan ditiruin nih kalau lagi penyuluhan. Nanti bercanda jatuhnya. Dalam rangka mewujudkan desa berketahanan sosial, maka masyarakat perlu mendapatkan informasi-informasi yang akurat, motivasi, dan edukasi yang dikomunikasikan oleh sumber-sumber informasi yang terpercaya. Ada sedikit ketawa-ketawa untuk memberikan skripnya supaya lebih visual. Jadi kalau misalnya penyuluhan supaya tidak boring, itu kita bisa kalau dari teknik suara ya, balik lagi dari teknik suara karena di sini kapasitas saya hanya sebatas teknik suara, mungkin dia bisa lebih senyum gitu. Lalu ada beberapa penekanan. Bapak Ibu semuanya, sudah agak boring ya kayaknya ya. Ayo deh kita refreshing dulu nih, kita lihat desa di Wamena. Tuh, mungkin bisa seperti itu. Gak mungkin kan? Bapak Ibu kalau sudah tidak berminat silahkan keluar. Karena saya ini informasinya akan penting, saya kasih tahu. Keluar yang ada Bapak Ibu mah. Masuk tuh Lambe Turah. Masuk medsos-medsos. Puspensov menyelenggarakan kericuhan gitu. Wah, kayak gitu. Baik Mas Bimo, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang tadi sebelumnya belum sempat terbaca. Nah, Silahkan. Untuk memiliki suara yang kayak Mas Bimo punya ini pasti butuh latihan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yus Ardian nih. Gimana latihan dasarnya sih setiap hari? Apakah harus latihan gitu atau gimana? Gitu? Latihan simpelnya ya. Latihan Iya. simpelnya untuk
memiliki suara bagus. Sebenarnya suara bagus itu, maaf, bukan dari pita suara. Kalau dari pita suara semua orang udah dapat anugerah ya. Suara bagus itu salah satu indikatornya adalah bagaimana penyampaiannya. Nah, penyampaiannya itu tekniknya intonasi namanya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan teknik intonasi? Latihan simpelnya, saya masih sampai detik ini, nanti setelah ini saya akan nyetir naik mobil, ngelewatin tol, di mana di tol itu ada plang-plang biasanya ya, dijual rumah dengan bonus rumah satu lagi, misalnya kayak gitu. Lalu ada spanduk orang lagi nyalek, lalu ada yang jual bonus, sama jual janji. Wah, enggak ada tuh spanduk jual janji ya. Dan di situ dimana beda-beda kan intonasinya, baca aja. Bacain kayak gitu. Nanti kita akan ketemu kok patternnya. Gak mungkin ketika kita membacakan pelang jual rumah seluas 120 hektar, kita membacanya dengan jual rumah 120 hektar bonus. Itu secara nggak langsung stimulus otak kita, oh ketika membacakan apa namanya baliho tentang diskon, lalu ada spanduk tentang bapak ibu sedang nyalek gitu ya, itu akan beda. Wah nggak mungkin nih, gue membacanya dengan mosok calekan, pilihlah ibu, maaf siapa gitu ya. Nggak mungkin saya akan membacanya dengan yang tadi barusan saya baca tuh, dijual hunian rumah murah. Oke, seperti ini, kayak gitu. Itu latihannya sebenarnya untuk mendapatkan berbagai macam intonasi. Dan kita bisa melihat di YouTube atau di TV atau paling banyak di YouTube, di mana di situ ada video, video dokumenter, lalu ada iklan-iklan, berita, berita yang news, yang soft news segala macam. Tadi saya sempat menghubungi Mbak Feni, katanya satu lagi nih pertanyaan gitu katanya. Iya, iya. Nah, ini ada nih, Bagaimana? Mas Bimo izin bertanya, pada saat penyuluhan atau presentasi terkadang beberapa orang saat berpikir untuk menyusun kalimat secara spontan sering berkata atau juga Oke, tadi yang gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang mengganggu audiens. Nah, gimana caranya lat- menghindarinya? latihan dulu sebenarnya latihannya. Caranya itu yang pertama dilatih ketika kita mau dimingkemin. Jadi nggak kedengeran tuh nya. Biarkan kita kosong aja. Nah, tuh kayak tadi tuh saya mau bilang jadi biarkan kita kosong aja. Jadi kita bisa terlihat lebih profesional. Baik, terima kasih banyak Mas Bimo atas materi yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan Mas Bimo ada IG ya yang untuk yang Ada Voice Instagram. Institute ya, Oh, Voice boleh Institute juga silahkan. ada. Di Oke, Instagram saya ya. juga ada gitu. Ya mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin belajar lagi teknik-teknik itu bisa lihat juga di Instagram Mas Bimo ya, di Voice Institute Indonesia dan @bimoki kalau nggak salah ya, Betul, untuk betul, belajar betul. voice over. Baik Bapak dan Ibu, waktunya sudah menunjukkan pukul 1 malah lebih 10 ini kita akhiri sesi dari Mas Bimoki sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Bimoki dan sukses terus ya untuk voice over-nya dan semoga kita bisa belajar Amin, dan amin. keren seperti Mas Bimo. Terima kasih Ya, Bapak Ibu terima semuanya. kasih Selamat ya. siang. Saya mohon pamit. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Mohon maaf kalau banyak kurang. Terima kasih sekali lagi, saya pamit, sukses dan sehat selalu untuk semuanya.